Wah, kenapa Nona? Kamu jatuh? Sakit. Paman, aku nggak tahu juga kenapa. Tiba-tiba pandangan gelap langsung jatuh. Aduh. Nona, apa kamu hipoglikemia? Iya, betul. Sudah beberapa hari nggak makan yang layak. Aku mahasiswa, sudah lulus lebih dari setengah tahun, tapi belum juga dapat kerja. Uangku juga sudah habis. Hari ini mau keluar, cari kerja. Malah jatuh. Ini pasti karena kelaparan. Begini aja, ikut saya pulang. Saya bikinkan makan. Wah, mana bisa. Paman, kita kan nggak kenal. Aku ke rumahmu kurang baik. Nggak apa-apa, ayo, ikut saya. Saya masakkan mie hangat. Dimasak lama, jadi lembut, gampang dicerna. Bagus buat lambung. Kemampuan ini makin lihai, pura-pura pingsan kelaparan, ngaku mahasiswa, masa ada yang percaya omongannya? Paman. Pak, lihat baju saya. Baru saja jatuh, terlumpur tanah kotor dan gatal. Bisakah saya mandi di kamar mandi, Pak? Mandi. Ini Cuma mandi tak lama kok. bukan, maksud saya. Di sini cuma ada saya. Kamu, gadis, mandi di sini. Kalau ketahuan orang buruk reputasinya. Paman, tolonglah, saya mohon. Sebentar lagi saya ada wawancara kerja. Pakai baju ini tak mungkin. Paman, biarkan saya pakai kamar mandi. Cepat kok, takkan ada yang tahu. Ini, Sudah, Paman, kamar mandi di mana? Terima kasih. Kalau tak ketemu Paman, saya tak tahu harus bagaimana. kamar mandi di sana. Cepat mandi sana. Nona, handuknya di sini jangan lupa ambil. Terima kasih, Paman. Sudah mandi? Duduklah, duduk. Silakan duduk. Paman, baju saya kotor semua. Sudah tidak layak pakai. Apa ada baju yang bisa saya pinjam? Saya mau interview di tempat lain. Tidak mungkin pakai handuk. Bukan kamu pakai baju saya? Ini, cuma saya di sini. Baju saya kamu pakai kayak karung. Tidak boleh, tidak bisa, tidak pantas. Hah? Saya ada interview hari ini. Pakai begini pasti gagal. Sudah setengah tahun lebih cari kerja. Kalau gagal lagi, saya tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga. Ini gimana kalau begini? Nona, saya punya uang. Saya belikan yang baru. Ada toko baju di bawah. Saya belikan.
Betulkah, Paman? Terima kasih banyak. Anda baik sekali. Baik, saya belikan ya. Malam kita bakar-bakar. Baik. Saya traktir. Hai. Ayah, apa kau kalian berdua bersama? Jangan mikir yang macam-macam. Dia ini mahasiswa, lagi cari kerja. Pingsan kelaparan di pinggir jalan. Ku bawa pulang buat makan, lalu mandi. Kok mandi pakai baju mandimu? Apa kalian berdua ada hubungan? Jangan asal ngomong. Dia cuma mahasiswa. Aku bantu dikit, kenapa? Masa aku nggak boleh nolong? Memangnya kenapa? Bagaimana tetangga lihat aku nanti? Nanti, gimana aku mau nikah sama ayah? Jangan ngomong sembarangan. Kamu ngawur. Paman. Aduh, jangan asal bicara. Aming juga khawatir bapak ketipu. Ada gadis muda di rumah juga kurang pantas kan? Masa aku ketipu? Usiaku sudah 70 lebih. Masa bisa ketipu orang? Bukan. Baju ini dibeli Aming untukmu. Iya, Aming yang belikan aku. Dia tahu hari ini ulang tahunku. Ini hadiah ulang tahun darinya. Oh, lihat. Begini, seperti ini. Baiklah, ambil ini. Bajunya suruh gadis itu pakai. Dia mau wawancara nanti. Nanti aku belikan dia baju baru. Setelah dia mandi. Kembalikan saja, gimana? Wah, aku punya uang. Aku yang belikan, selesaikan, kembalikan. Kamu ngomong apa sih? Berikan ke aku. Biarkan dia pakai, kenapa? Ayo, Nona ambil. Jangan, Paman. Jangan bertengkar dengan Kak Aming. Ini salahku. Aku yang merepotkan kalian. Lebih baik aku selesaikan sendiri. Ambil ganti baju sana. Cepat wawancara, ayo pergi. Paman, ini kurang baik. Kulihat kakak ini agak marah. Marah ya sudah. Kamu cepat ganti. Cepat pergi, ayo. Baju ini. Pakai saja. Nanti dikembalikan. Kamu kenapa ini? Kalian berdua ini. Tak punya rasa kasihan sedikit pun. Wah, lihat sikapnya itu. Apa maumu? Ku beritahu kau, kalau kau bikin aku marah, aku tak akan menanggung masa tuamu. Aku cuma izinkan dia makan di sini, mandi, nggak bantu saat orang susah, ya sudahlah. Kalian ini orang macam apa sih? Sudah, Xiaoya masih di sini. Ada apa dengan Xiaoya? Xiaoya kan anak muda. Dia anak muda, harusnya dia menghormatiku. Cuma pakai baju pacarmu sebentar. Apa masalahnya? Paman, Aming kan cuma baju. Paling-paling aku suruh Aming belikan aku lagi. Jangan karena ini hubungan ayah anak jadi rusak. Kenapa? Kira aku tua tak tahu malu? Kan cuma pinjam baju kalian. Nanti aku cuci, kembalikan. Ada apa lagi nih? Dengar ya, gadis secantik ini, seperti aku yang tampan ini, dia cocok denganku. Dia tak cocok denganmu. Dia pasti penipu. Kemungkinan besar penipu. Tipu apa? Aku ditipu apa? Dia lagi dalam kesulitan. Tak mau bantu ya sudah, tapi jangan fitnah begitu. Kamu tak punya hati. Paman, aduh, tenang dulu. Jangan banyak bicara. Dia cuma khawatir kau tertipu. Tipu apa sih? Umurku sudah 70 lebih. Dia bisa tipu aku apa? Paman, kakak, maafkan aku. Maaf sudah merepotkan. Baju ini agak kebesaran. Setelah wawancara selesai, pasti ku cuci, kembalikan. Aku pergi dulu ya. Lihat tuh si Nona. Dia tahu sopan santun. Dia minta maaf ke kalian. Kalau kalian berdua, dari tadi masuk omong ngawur. Nggak ngomong manusiawi. Nggak bantu udah. Malah ngomongin orang. Kalian bener-bener manis ya. Lebih parah dari, ayah ini cocok apa enggak omongannya? Aku manis, ya? Iya, Ya manis. Manis ya manis. Nggak boleh makan bakar-bakar malam ini. Kesel banget. Xiaoya, dia nggak mau. Aku yang temenin. Mari kita makan bakar-bakar. Yuk. Sayang lagi sebel. Tahu nggak hari ini aku sial banget, anaknya kayak orang gila. Untung aku cepat tanggap.
Kalau nggak drama hari ini nggak bakal bisa lanjut. Kenapa? Si cerdik kita ada aja yang nggak beres. Kupikir kamu bisa bikin si tua itu lunak, lancar tanpa hambatan. Kamu nggak tahu anaknya, susah banget ditangani. Sebutku penipu, dan terus nanya ini itu. Kalau bukan si tua jahat itu belain aku, hari ini pasti ketahuan. Sudah susah payah, tapi yang ini memang lebih bandel dari yang dulu. Anaknya yang bikin sulit. Tapi nggak masalah, asal si tua percaya sama kamu, uangnya pasti jadi milikmu. Cuman aku rada khawatir, rasanya nggak enak. Anaknya licik banget, jangan-jangan nanti kita dilaporin. Uang nggak dapet, masalah malah jadi banyak, santai aja. Ada aku di sini, lupa cara kita jalanin ini. Kamu terus pura-pura kasihan, bicarain yang si tua suka denger. Uangnya pasti jadi milikmu. Beneran. Tapi beda sama yang kemarin. Si tua ini emang kaya. Nanti dapat uangnya, kita pergi ke selatan. Beli rumah pekarangan, kita bisa hidup normal. Beneran, jangan bohong ya? Nggak bakal bohong, tapi belum waktunya sekarang. Kamu harus sabar dulu. Oke. Aku ikutin saranmu. Besok aku temui dia. Nanti kita tipu semua uang si tua. Lalu kita kabur jauh. Nah gitu dong, Ling-Ling. Nanti dapat uangnya. Pasti tak akan kusia-siakan kau. Begitu dapat uangnya, takkan kusia-siakan kau. Wah, Nona. Paman, aku datang mengembalikan baju. Sekalian beli buah untuk paman. Coba cicip paman. Kembalikan baju ya kembalikan saja. Masa beli buah lagi? Ngapain buang-buang uang? Cepat masuk, duduklah. Ayo, ayo, wah. Cepat duduklah. Wah, Paman, bajunya sudah. Kucuci bersih dan keringkan. Coba lihat, ada yang rusak nggak? wah, nggak usah dilihat. Kembalikan baju ya kembalikan saja. Masa beli buah sebanyak ini? Nona, kau duduk dulu aku. Ambilkan air untukmu. Wah, Nona. Nona minum airnya, minum air. Terima kasih, Paman. Paman, sebenarnya, hari ini selain kembalikan baju, aku juga ingin ajak Paman makan. Terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Makan nggak usah lah. Masalah yang waktu itu. Anakku marah-marah sama aku. Kalau dia tahu, kita pergi makan lagi. Pasti dia akan bikin keributan lagi. Wah, makan. Nggak usah lah. Maaf, Paman. Aku kurang perhitungan. Aku lupa soal keluarga Paman. Sebenarnya, tadi aku gagal wawancara lagi. Wawancara tadi gagal lagi? Gagal lagi. Kenapa begini? Pewawancara bilang aku nggak punya pengalaman, lulusan baru pun nggak diterima. Dari awal tahun sampai sekarang, sudah coba belasan perusahaan, nggak ada satupun yang mau terima aku. Orang tuaku kira aku di kota hidup enak banget. Tiap hari video call nanya-nanya soal kerjaanku. Tapi aku takut mereka khawatir nggak berani kasih tahu. Waduh, Nona, jangan panik. Cari kerja kan nggak gampang. Iya kan, sabar dulu. Tenang aja nanti. Pasti dapat kerjaan yang bagus. Paman, sebenarnya aku tahu Paman takut ribut di rumah. Tapi hari ini aku bete banget. Nggak ada teman ngobrol. Cuma mau minta ditemani Paman makan. Boleh kan? Kita cari restoran yang jauh dari rumah. Pasti nggak ketahuan anak Paman. Ini? Ya sudah, bolehlah. Kamu traktir aku makan. Dari mana duitnya? Aku traktir kamu. Beneran? Wah, bagus. Aku tahu rumah makan spesial. Enak banget. Rasanya ringan. Cocok buat umurmu. Yuk kita pergi sekarang. Oke, aku ganti sepatu dulu. Tunggu ya, aku ganti sepatu.
Kamu berhenti. Wah sayang, bohong lagi sama aku. Ayah mau nipu uangnya lagi ya. Kenapa sih kamu? Enggak, aku cuma balikin baju. Sekalian makan sama dia. Kamu nggak adil banget. Aduh, makan ya. Sayang ini, mandi gratis di rumah kita, pakai baju gratis, makan gratis lagi. Kayaknya dia mau nipu uangmu. Cepat kita lapor polisi, tangkap dia. Kamu ngapain sih? Coba pikir. Lawan perempuan. Kamu. Apa hebatnya? Dia cuma ganti baju hari ini. Kita makan bareng aja. Bapak tak paham uang tabungan kita ini untuk biaya nikah kita. Kau mau disayang tapi malah ditipu. Kita bakal jomblo selamanya. Tak mengerti? Aku tak mau tipu uang. Kenapa selalu anggap aku jahat? Diam, pergi, cepat pergi sana. Dasar kau! Kau! Dasar! Bikin emosi bocah! Kau! Dasar! Bikin emosi! Aduh! Bapak, kenapa? Bapak, aduh sial. Password kartu apa? Jangan sampai, aku tak bawa ponsel. Sebentar, aku pinjamkan. Kau punya ponsel? Password berapa? Kamu mau pergi, uangku nggak bisa diambil, nggak bawa HP. Masih ingat aku, password ya? Tolong, tolong. Aduh, Aduh, jangan makan terlalu banyak, aku nggak kuat gendong kamu. Hari ini sial banget. Udah hampir bisa bikin si kakek percaya. Tiba-tiba anaknya muncul, malah bikin ayahnya pingsan. Kalau anaknya nggak ada HP, ambulans pasti udah dateng. Mungkin bisa ganggu rencana kita. Mungkin bisa ganggu rencana kita. Kepo apa? Bagus kakeknya pingsan. Biar dia merasa berutang budi sama kamu. Nanti pasti kasih lebih banyak. Tapi anaknya susah banget dihadapi. Sama si sayang. Iya, selalu ganggu rencana aku. Kalau begini terus, nggak bakal ketemu si kakek lagi, apalagi nipu uangnya. Anaknya susah, ya kita mulai dari anaknya. Obat tekanan darah tinggi dibuang di mana? Kok kamu datang? Kamu bikin ayahku masuk rumah sakit. Masih berani datang juga? Ah, Aku dengar paman masuk rumah sakit. Sengaja datang buat minta maaf. Maaf, ini salahku. Kalau hari itu aku nggak ajak paman keluar, dia nggak bakal marah sampai pingsan. Aku ngerasa sangat bersalah. wah, masih bilang bersalah. Cuma beli barang, 20 yuan aja. Udah selesai cuma bilang bersalah. Bersalah buat apa sih? Ayahku. Kamu tahu dia siapa? Generasi kedua penerima uang ganti rugi pembongkaran. Kalau dia kenapa-kenapa, kamu sanggup tanggung jawab? Kenapa kamu selalu anggap aku orang jahat? Aku cuma nona yang nggak dapat kerja. Paman mau bantu aku. Aku malah bersyukur. Masa aku tega celakain dia? Masa aku tega celakain dia? Wah, aktingmu bagus banget. Lulusan jurusan akting mana? Sekolah mana? Ajarin aku dong. Aku juga mau tipu nona-nona. Kalau kau benar-benar tak percaya, aku pergi sekarang. Tak akan datang lagi. Sekarang di depanmu dan Pak Paman, aku cuma mohon kau maafkan aku. Wah, kakak bercanda tadi. Sebentar aku ke rumah sakit jenguk ayahku. Kamu buruan pergi saja. Ya, jangan datang lagi ke sini. Terima kasih kakak mau memaafkanku. Kakak, sebenarnya menurutku kau seseorang yang sangat berbakti. Sejak kecil, kupikir orang yang berbakti pada orang tua pasti sangat bisa diandalkan. Nanti, kalau aku bisa dapat orang sepertimu, pasti sangat bahagia. Adikku, Hei kakak, tapi kau kan sudah punya pacar. pacar belum menikah. Bukan pacar kok. Dik, ku kasih tahu, kau menyentuh hatiku. Kakak yang begini bisa jadi pemeran utama pria. Ngerti kan? Kamu yang di depan layar, kau pukul aku, tapi tak kena. Ling, dengarkan. Kakak selain kekurangan, semua kelebihannya. Kita pelan-pelan saja kenalannya. Jangan lagi dekat-dekat dengan ayahku. Nanti harta warisan semua untukku. Cari aku saja. Kakak itu, ini sebenarnya salahku. Bukan salahmu, bukan salahmu. Salahku. Kalau tahu baju itu begitu penting buat kakak, pasti aku nggak pakai. Sebenarnya menurutku kakak agak berlebihan. Cuma baju, nggak perlu marah karena ini.
Ah, sudahlah, jangan bahas dia. Pacar aku itu selalu bikin repot minta dibelikan baju. Padahal aku nggak suka dia. Kalau kayak kamu tiap hari ku beliin baju, sebulan 30 baju, setahun 365 baju. Kak, jangan marah. Aku nggak marah. Kamu, sebenarnya pacarmu cuma kadang agak sedikit emosian, nanti juga baikan. Tapi Kak jangan terus mengorbankan diri. Orang baik kayak Kak layak dapat yang lebih baik. Jangan bahas dia lagi, bahas kita aja. Papaku calon mertuamu. Hei Pak. Hei Pak, kenapa? Gak apa-apa. Cepat bawa baju ganti untuk dia. Dokter mau periksa perlu tanda tangan keluarga. Oke, aku tahu, aku segera ke sana. Ayo pergi, cepat temui calon mertuamu, bawa suplemen ini. Bungkus lalu pergi. Siap Kak, aku pasti tidak bikin ribut. Jaga paman baik-baik. Ribut apa? Kita masih punya masa depan cerah. Sekarang kamu tahu Lingling difitnah. Dulu kamu bilang Lingling penipu. Ku beritahu, kamu baru sadar. Sekarang bawa Lingling menengokku. Wah, kamu masih punya hati nurani. Paman, jangan salahkan Kak Aming. Dia juga demi kebaikanmu. Bagaimana mungkin ku salahkan dia? Kesehatanmu yang terpenting. Sudah. Aku lapar. Beli makanan di bawah. Hei, ku kasih tahu. Lingling makan siang di sini juga. Buat beberapa lauk. Jangan pelit. Ayah, bagaimana kalau kamu saja yang beli? Aku dan Lingling mau mesra-mesra. Pergi, Enya. Kak Aming, aku jaga paman di sini. Kamu beli makanan. Cepat pergi, cepat kembali. Ya, baik. Lingling, jangan lupa malam kita nonton film. Tunggu aku. Duduklah. Paman, sebenarnya hari ini aku datang ada urusan lain yang mau aku bicarakan. Urusan apa? Jangan-jangan Aming lagi bilang apa-apa padamu? Kamu bilang saja. Tenang, paman yang urus. Bukan, Kak Aming tidak bilang apa-apa. Ini urusanku sendiri. Sudah lebih dari setengah tahun aku cari kerja, tapi belum ada yang cocok. Kemarin rumah telepon bilang, katanya ada sebidang tanah, suruh aku pulang untuk bertani. Kata mereka lebih baik daripada menganggur di kota. Bertani? Ah, kamu sekolah sampai kuliah bertahun-tahun. Buang-buang saja dong. Buat apa bertani? Kota sebesar ini. Masa tidak ada kerjaan yang cocok? Aku sudah coba ke banyak perusahaan, ada yang bilang aku kurang pengalaman, ada yang gajinya terlalu rendah, sampai bayar sewa pun tidak cukup. Sebenarnya aku ingin buka usaha kecil, tidak perlu lihat muka orang. Tapi, aku tidak punya modal sama sekali, mau buka pun tidak bisa. Buka usaha kecil? Bagus itu. Paman ada. Butuh modal berapa? Ah, bilang saja sama paman. Paman bantu. Aku sebenarnya ingin buka toko bunga. Sejak kecil aku suka bunga, aku juga pernah belajar merangkai bunga. Kalau bisa buka toko bunga kecil, meski tak banyak untung, tapi cukup untuk hidup, lebih baik daripada pulang bercocok tanam. Wah, bagus juga buka toko bunga cocok untuk perempuan. Wah, ide bagus, begini saja. Katakan, butuh berapa modal? Katakan, butuh berapa modal? Paman yang tanggung. Paman bantu kamu. Jangan, Paman. Uang ini buat keselamatan Paman. Lagi pula, Paman sudah banyak bantu aku sebelumnya. Aku tak bisa merepotkan Paman lagi. Ah, repot apa sih? Aku bantu kamu, biar kamu punya pekerjaan yang tetap. Ah, jangan selalu bilang mau pulang ke sawah. Katakan, butuh berapa? Paman bantu. Paman, sungguh baik hati. Sebenarnya buka toko bunga, ditambah sewa tempat dan belanja barang, kira-kira butuh 100.000 yuan. Tapi jumlahnya terlalu besar, aku tak bisa merepotkan Paman. Ah, repot apa sih? Kamu terlalu sungkan. Cuma 100.000 yuan kan? Paman yang beri. Ambil kartu ini. Di kartu ini, ada 150.000, sandinya seradu 2, 3, 4, 5, 6. Pakai saja. Kalau kurang, cari paman lagi. Paman yang tanggung. Paman, uangnya terlalu banyak, aku tak bisa terima. Tak apa, anakku punya uang. Ambil saja uang ini. Pakai saja, pakai saja. Wah, terima kasih Paman. Aku bingung harus bagaimana membalas kebaikan Anda.
Nanti setelah toko bunga saya buka, langsung saya kembalikan modalnya, lalu bagi hasilnya. Bagi hasil tak usahlah. Yang penting kamu punya pekerjaan, aku tenang hatinya. Tenang saja, Paman. Sekarang istirahat dulu. Nanti saya kupaskan telur untuk asupan gizinya. Baiklah. Lihat Kakang Ti, 150.000 langsung dia kasih. Bilang kalau kurang, minta lagi. 150.000 saja senang begini, kukira kamu dapat lebih. Sudah banyak kok 150.000. Yang dulu-dulu paling banyak cuma 30-50.000. Lagi pula orang tua ini gampang dibohongi. Aku cuma bilang alasan mau buka toko bunga, langsung dia kasih kartu ini. PIN-nya seru 123456. Sama sekali tidak waspada. Justru karena tidak waspada, mudah ditipu. Aku sudah selidiki, orang tua ini dapat 2 rumah dari ganti rugi pembongkaran. 1 sudah dijual, minimal punya 2-3 juta. 150.000 ini hanya uang saku saja. 2-3 juta? Wah, aku jadi ingin main lebih lama dengannya. Setiap lihat wajahnya, aku merasa muak. Tapi harus pura-pura bersyukur. Hatiku sangat sakit. Sakit hati. Kita yang kerja begini masih takut sakit hati, lupa rencana awal kita. Beli rumah di selatan. Aku tak lupa. Tapi anak si tua itu, walau agak percaya padaku, masih mengawasi kita. Kalau ketahuan, semua usaha kita sia-sia. Dan si tua lagi di rumah sakit, aku tak bisa terus mengeluh miskin padanya. Kalau begitu, pulang saja. Buat dia merasa kau yang terbaik untuknya. Dia pasti kasih uang. Aku tahu. Aku dengar kata-katamu. Dengar Paman pulang, aku sengaja beli oleh-oleh untuk menjenguk. Jangan sungkan, kita keluarga. Wah, ini semua kesukaanku. Hehe, nanti aku habiskan. Aku panggil dia ya. Oh, tak usah. Biarkan Paman istirahat. Aku cuma duduk bentar lalu pergi. Sudahlah, abaikan dia. Ayo kita ngobrol baik-baik. Sebenarnya, aku ingin bicara denganmu. Dulu, aku selalu merasa ada kesalahpahaman di antara kita. Tapi sekarang aku mengerti. Semua yang kamu lakukan untuk kebaikan Paman. Aku merasa sikapku padamu beberapa hari ini tidak baik. Aku pasti akan berubah nanti. Sebenarnya, aku selalu merasa kamu orang yang sangat baik. Setia dan penuh perhatian, hanya kadang agak mudah marah. Tidak sepertiku yang pendiam. Di kota besar, sering ditindas sendirian. Saat ditindas, tak ada tempat mengadu. Kalau butuh bantuan, aku pasti membantumu. Benarkah? Bagus. Pasti dong. Kak Aming, sebenarnya aku selalu merasa kamu sangat bisa diandalkan. Kalau nanti aku bisa menemukan orang sepertimu, aku tak perlu susah payah lagi. Kak Aming, sebenarnya aku sudah suka padamu sejak lama. Sejak pandangan pertama, aku sudah jatuh cinta padamu. Cuma kamu sudah punya pacar, jadi aku tak enak mengatakannya. Ling Ling, aku bicara jujur padamu. Aku dengan Xiaoya masih belum pasti. Lihatlah jodoh kita. Menurutku, kita segera memulainya. Hidup bahagia menanti kita. Ling Ling, lihat, air mataku sudah menetes. Kita berdua ini bersama. Apa yang kalian berdua lakukan? Ini, Tak apa. Ayah, kami belum sampai ke tahap pernikahan. Paman, jangan marah. kau layak begitu pada Xiaoya? Masih berpelukan? Aku belum menikah. Jomblo, kami suka sama suka. Dasar bajingan, pergi. Ayah, tunggu minum anggur pernikahan kami. Apa ini? Pergi.
Gimana ya ayahku, sungguh tak masuk akal. Zaman sekarang sudah seperti ini, masih mengurusi urusan cintaku. Xiaoya sudah lama bersikap dingin padaku, ia tak peduli soal itu, tapi saat kita berdua bersama, ia malah ikut campur. Ah, tapi aku sungguh menyukaimu. Bahkan hakku untuk mengejar cinta sejati tak kumiliki, ini. Sebenarnya aku sudah mau putus dengan Xiaoya, meski tanpa dirimu pun, aku juga akan putus dengannya. Aku tahu kamu baik padaku, tapi tadi paman marah besar. Ia mungkin bisa jatuh sakit. Lagi pula ia baru keluar dari rumah sakit. Bisa jadi karena urusan kita ini, tekanan darahnya naik. Kalau begini, hati kita takkan tenang. Ini sudah beberapa kali terjadi, bukankah ia sudah beberapa kali dirawat? Buat apa kita pedulikan dia? Lalu menurutmu gimana? Kamu nggak mungkin kita putus, terus aku minta balikan Xiaoya. Aku nggak sanggup. Aku nggak minta kalian putus. Aku cuma mau bicara sama paman. Dalam kondisi paman sekarang ini, perkataan siapapun dia nggak dengar. Tapi aku beda. Soalnya di hatinya, aku adalah gadis yang paham. Kalau aku ajak bicara baik-baik, dia pasti mengerti. Tapi ayahku tadi memarahimu juga. Kalau kamu balik, dia mungkin bakal menyakitimu. Gimana kalau aku nggak ada? Nggak mungkin. Paman memang keras kepala, tapi hatinya lembut. Aku bakal bilang ke dia, aku yang deketin kamu, bukan salahmu. Terus bilang kita saling cinta. Dia sayang banget sama aku, pasti nggak bakal susahin. Ide bagus. Beneran, kalau ayahku bisa terima kita bisa selamanya bersama. Baik, tunggu di sini. Aku cepat kembali, nanti ku bicarakan. Kalau lancar, kita bisa bersama secara terbuka. Coba tanya ayah kita, kapan kita menikah? Paham? Pergilah. Ada apa ini? Paman. Uang yang Bapak beri. Habis semua. Bagaimana bisa habis? Bukannya uang itu untuk beli toko bunga? Pagi tadi, sudah ku transfer ke penjualnya. 15 juta. Saat ku tiba di toko, orangnya hilang. Ku tanya tetangga kemana dia. Tetangga bilang, semalam dia sudah kosongkan tokonya. Baru ku sadari ku terjebak. Wah, Nona, sudah lapor polisi? Orang begitu harus ditangkap. Wah, Nona, sudah lapor polisi? Orang begitu harus ditangkap. Sudah, tapi polisi bilang identitasnya palsu. Uang itu sulit dikembalikan. Aku nggak bisa makan, tidur juga sulit. Aku bingung cara bilangnya ke paman. Aku cari Aming, karena nggak ada pilihan lain. Tapi hasilnya dia minta aku jadi pacarnya. Kalau enggak, dia nggak mau bantu. Makanya aku cari paman. Kamu bilang si Aming nih, dasar anak brengsek. Kok bisa dia lakukan begini? Dia udah punya pacar, Xiaoya. Masih berani sama kamu, aduh. Sebenarnya ini salahku, paman. Kalau aku lebih hati-hati, ini nggak akan terjadi. Jangan marahin Aming. Mungkin dia lagi bingung aja. Bingung gini? Aku kasih tahu ya, aku nggak mau anak ini lagi. Ini isinya 500.000. 15.000 dulu nggak dihitung. Password kartu ini tanggal lahirku. 6 2000 Pampas Malibas. Ambil uangnya, cari toko bunga yang lebih besar dari sebelumnya. Aku jadi partner kamu. Aku nggak andalin si brengsek itu. Aku nggak anggap Aming anak lagi. Aku anggap kamu anakku. Nanti aku andalin kamu buat urus masa tua. Paman, tapi sebelumnya sudah ambil 150.000. Ini tak bisa terima. Tak apa, terima saja. Ya sudah, anggap saja. Kau seperti anak sendiri. Terimalah, aku anggap kau seperti anak sendiri. Terima saja. Paman, kau terlalu baik. Kau penyelamat hidupku. Paman, seumur hidup, aku akan ingat kebaikanmu. Nanti kumas di masa tua.
Baik, aku percaya. Jangan khawatir. Ambil ini, cari toko lebih besar. Aku mitramu. Ada masalah, temui aku. Aku tanggung. Baik, aku pergi dulu, Paman. Besok pagi aku antar sarapan. Baik. Jangan lupa antar sarapan, janji ya. Baik, aku pergi. Dah. Hati-hati jalan. Nona, wah. Hati-hati, wah. Nona ini lucu sekali, wah. Kakang Aming, Paman, dia masih tak mau maafkan aku. Apa katanya padamu? Apakah dia memaki? Tidak, dia tak memaki. Tapi dia bilang, aku miliknya, wanitanya. Katanya juga, kenapa harus diberikan padamu, anak tak berguna ini? Dia bilang, kalau aku masih cari kamu, aku akan dipukulinya. Apa? Dia bilang kau wanita dia? Bilang cinta dia atau aku? Cinta aku atau dia? Aming, jangan begitu. Paman, dia hanya sesaat bingung. Kalau kau benar sulit, mungkin kita hentikan saja. Aku tak mau rusakkan hubungan ayah anak kalian. Hentikan apaan? Dari kecil dia mengaturku, kau paham. Sekarang aku kejar kebahagiaanku, kita bentuk keluarga baru. Aming, kau sungguh mau untuk kuputus dengan Paman? Aku takut buat masalah. Harus. Lalu kita tak punya tempat tinggal. Gimana kalau kau cari rumah saja, kita buat sarang sendiri? Boleh? Boleh banget. Ini yang kuinginkan. Begini, kita cari rumah pagi, lalu menang siang. Aming, ayo kita pergi sekarang. Bukannya sebentar lagi? Aku masih ingin hiasi rumah kita dengan tanaman. Ayo ke pasar bunga dulu. Kakak dengerin semua darimu, hari ini begitu segar. Aming. Aming. Kalian berdua berpeluk-pelukan. Sedang apa? Dari mana kamu muncul? Kamu bilang apa tentang aku? Bikin ribut buat aku. Pergi sana. Bikin ribut. Kamu gara-gara orang luar. Dia baik apa? Baru kenal ayahmu langsung tipu dia. Sekarang tipu kamu juga. Menggoda kamu. Merusak hubungan kita. Kamu memang bodoh. Kak Xiaoya. Kami benar-benar saling cinta, bukan seperti yang kamu pikir. Saling cinta? Haha. Ling Ling itu seperti apa? Aku lebih tahu darimu. Ling Ling sangat manis. Kamu buat masalah apa di sini? Pergi dari pandanganku. Hari ini gara-gara orang luar. Kamu perlakukan aku seperti ini. Putus dengan ayahmu, putus denganku. Kamu akan menyesal. Menyesal? Yang begitu segar. Gadis di sampingku. Apa aku akan menyesal? Pergi. Ling Ling, gimana? Tahu cintaku padamu? Masih tunggu apa? Beli rumah? Ayo. Kakang Ti berhasil 500.000. Ditambah 150.000 sebelumnya, sekarang kita punya 650.000. Kita punya 650.000. Hebat, bapak tua itu mudah ditipu. Hanya dengan kata-kata manis, uang pensiunnya sudah keluar. Kapan kita pergi? Aku sudah cek, meski harga rumah di kota pesisir selatan agak mahal. Tapi 650.000 cukup untuk bayar uang muka rumah dengan halaman. Sisanya, kita buka usaha kecil. Tak perlu lagi kerjaan kotor ini. Jangan buru-buru. Besok setelah uang diambil, kita simpan di rekening rahasia. Kita berangkat lusa pagi. Di selatan tak ada yang kenal kita. Kita buat identitas palsu, nanti kita bisa hidup seperti orang biasa. Benarkah? Kita bisa merawat bunga dan pelihara anjing kecil. Pagi belanja bersama, malam minum teh di halaman. Pikir saja sudah bahagia. Akan terwujud, asal dapat uangnya kita akan semakin baik. Aduh, Aming, wah Aming, wah Aming. Percayalah padaku, Ling Ling itu benar-benar penipu. Aku sudah laporkan ke polisi. Xiaoya, mantanmu, jangan selalu fitnah Ling Ling. Ling Ling kan lucu sekali, baik hati dan cantik. Mau tipu aku untuk apa? Mau uangku atau wajahku yang tampan? Bagaimana bisa dia menipuku? Hah?
Mau apa lagi perlu dipikir? Pasti mau uang pensiun ayahmu. Pakai otakmu sedikit, bisa? Cepat, ikut aku. Sekarang pulang lihat. Cek uang pensiun ayahmu masih ada atau enggak. Ah, mustahil ayah memang sayang dia. Tapi tak mungkin kasih semua uang pensiun. Dia tak mungkin sebodoh itu kan. Enggak, bisa saja cepat pulang tanya. Nanti terlambat serius. Kenapa kamu enggak percaya aku? Kalau Ling-Ling sayang kamu, dia enggak bakal suruh kamu putus sama bokap atau bikin kita pisah. Kamu enggak mikir, ya? Kamu... Gini, kita balik tanya bokapku. Kalau dia ternyata penipu, kita beresin bareng. Kalau dia nggak penipu, aku yang beresin kamu. Oke, asal kamu mau tanya, kita langsung ke rumahmu. Udah, ayo pergi. Kamu datang buat apa? Bukannya kita udah putus? Cepat pergi, ya. Apa kamu udah kasih duit nikah ke Ling-Ling? Ngomong apa sih, duitku terserah aku. Nggak perlu kamu urus. Wah, ayah, kau gila ya. Uang ini kan uang buat kita nikah. Aku dan Ling-Ling cuma pura-pura. Kau malah serius dengannya. Dari awal dia mau tipu uangmu. Kau tak paham. Omong kosong apa ini? Dia cuma gadis malang. Mana mungkin tipu uangku? Kau bilang suka dia, tapi kau fitnah dia. Kau masih manusia. Aduh. Paman, kami benar tak fitnah Ling-Ling. Ling-Ling itu penipu. Sudah terbukti polisi. Dia punya kaki tangan Kakang Ti. Mereka bekerja sama, tipu uang orang tua sepertimu. Sekarang ditangkap polisi. Kalau tak percaya, ikut kami ke kantor polisi. Kau serius? Serius. Ayah, paman, ayah, jangan. Kau belum kasih tahu password. Kau tiba-tiba, cepat katakan passwordnya. Cepatan, tak sabar nih. Telepon 120 dulu. Ratusan ribu rupiah. Aduh, saya terlalu bodoh. Saya termakan kata-kata manisnya. Lihat, hubungan dengan anakmu jadi kacau. Ayah, saya yang minta maaf. Soal itu, aduh, waktu itu saya juga kasar padamu. Jadi saya benar-benar merasa bersalah. Aduh, apa kamu bisa memaafkan saya? Yang penting tahu salah. Nah, Xiaoya itu gadis yang baik. Cepat minta maaf pada Xiaoya. Kamu harus berusaha dapatkan Xiaoya kembali. Kalau tidak bisa, saya tak akan mengakuimu sebagai anak. Xiaoya. Sejak putus dengan Ling-Ling, saya melihat keindahanmu lagi. Saya jatuh cinta lagi padamu. Apa kamu terima alasan ini? Sudahlah, saya tahu kamu tidak sengaja. Kamu yang paling mengerti saya. Kamu juga tertipu. Tapi lain kali, jangan perlakukan saya seperti ini lagi. Kalau masih begini lagi, kubunuh kau. Jujur ya, dulu saat ku belikan baju tak pernah ikhlas. Aku akan berubah. Baju apapun, makan bakar-bakar, nonton film, semuanya rela kulakukan. Tak apa, aku masih ada uang. Aku bantu kalian. Andai dari dulu kau bantu. Untung uangnya kembali. Kedepannya jangan mudah percaya penipu. Bagus sekali. Sekarang keluarga kita hidup tenang saja. Hahaha. Baik. Baik, tepuk tangan.